Selamat pagi adik-adik semua, selamat datang pada mata kuliah kita Matematika Ekonomi. Oke, minggu lalu Ibu ada minta adik-adik untuk mengevaluasi gambar grafik untuk fungsi permintaan yang ada di dalam buku. Nah, di mana di dalam buku ini kita sudah memperoleh fungsinya ya, yang ini. I sama dengan 42 kurang 3P. Nah, di sini adik-adik, Ibu akan memberikan grafik yang lebih tepatnya lagi ya. Saya tidak bilang grafik ini salah atau benar, tetapi saya mau memberikan yang lebih tepatnya lagi. Karena kan kalau kita lihat di sini, ini untuk I-nya atau kuantitinya. Nah, ini kan kalau kita lihat di buku ini ya, sebentar ya. Nah, ini kan kita anggap A ya. Ini A. Terus ini kan A per B ya. B ini A. Sorry. E. Nah, ini kan A per B. Nah, artinya 42 per 3 sama dengan 14 gitu ya. Nah, jadi di sini Ibu akan buatkan grafik yang lebih tepat menurut Ibu begitu. Nah, kita buat ya. Izin kalau gambar garisnya tidak lurus ya adik-adik ya. Nah, ini kita akan buat di sini. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini untuk P-nya. Kemudian P itu atau harga ya, ini quantity atau jumlah. Oke, kemudian di sini kita 0. Oke, kemudian di sini kita buat jarak kelipatan 5 ya, adik-adik ya. 5, kemudian 10, kemudian, ini 10, kemudian sini 15, kemudian di sini 20, kemudian di sini 25, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang di sini untuk yang kuantitasnya juga kita buat kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, kemudian 35, kemudian di sini 45 gitu. Oke, kan kita sudah menemukan formulanya Q sama dengan 42 kurang 3P. Nah, artinya kan kita kan tahu ya kalau Q itu sama dengan A, rumusnya ya, A. Oke, sorry ya, saya rapikan dulu. Nah, dimana kita tahu kan rumusnya itu Q sama dengan A dikurang B kali P. Nah, di sini kan kita dapat persamaan itu Q sama dengan 42, berarti A-nya itu 42, B-nya 3, ininya P-nya yang belum kita tahu atau harganya. Nah, jadi di sini kita akan lakukan untuk perhitungannya ini. Kita buat titiknya pas di... Oke, sorry. Ini harusnya bukan 45 ya. Oh, 35, ini 40 harusnya di sini. Sini harusnya 40. Sini 45. Nah, dia kan titiknya ini hanya 42. 42, kita buat di sini titiknya. Kemudian
P-nya tadi untuk price-nya itu A per B. A-nya itu kita tahu 42 nilainya. B-nya 3. Jadi hasilnya itu 14. Nah, 14 itu kita asumsikan di sini. Oke, itu titiknya. Nah, sekarang kita tinggal tarik gambarnya. Oh, kurang bagus ya. Tarik. Sebentar ya. Oh, belum tepat juga. Sebentar. Aduh, repot banget ini buat gambarnya. Nah, begini. Jadi ininya 14. Di sini, sorry. Jadi di sininya itu 14. Di sininya itu 42. Nah, maka di sini kita buat. Oh. Ini sama dengan 42 kurang 3. Nah, begitu ya adik-adik ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Untuk fungsi permintaan kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke fungsi penawaran. Sebelumnya saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi penawaran. Nah, di sini sebelum kita masuk ke fungsi penawaran, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu penawaran. Nah, penawaran itu adalah banyaknya jasa atau barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan harga dan waktu tertentu. Jadi kalau dibilang penawaran, nah penawaran itu berarti di sini yang melakukan penawaran itu adalah produsen. Produsen yang melakukan penawaran kepada konsumen bisa berupa jasa, bisa berupa barang. Nah, harganya dan waktunya itu tertentu. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa fungsi penawaran itu dia memiliki orientasi keterkaitan kebalikan dari fungsi permintaan. Nah, jadi kebalikan dari fungsi permintaan ya adik-adik ya. Kan dimana kita tahu ya kalau fungsi permintaan itu kan dia itu punya hukum ya. Kalau hukum permintaan itu nah ini ketika sorry ya. Susah banget sih ini. Nah, ketika harga nah ini saya buat begini ya. Harga naik nah maka permintaan turun. Itu kalau permintaan kemarin ya. Ini Ibu buat di sini P lambangnya lah ya. Permintaan turun.
Nah, artinya di sini permintaan itu demand. Nah, permintaannya turun. Dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya kalau yang pertama. Nah, kalau harga turun, kalau harga yang turun, si P, price, maka permintaannya naik. Permintaannya makin banyak. Nah, kalau untuk permintaan ini adik-adik, di sini dia berkaitan erat dengan si konsumen ya. Dengan si konsumennya begitu. Bagaimana perilaku konsumen gitu. Nah, ini permintaan naik. Biasanya kan kita itu hobi beli barang kalau harganya tuh turun ya. Nah, ini demand-nya. Jadi kalau harga naik, pasti permintaan akan produk itu turun. Kemudian sebaliknya kalau harga turun, permintaannya akan naik. Nah, ini dikatakan hubungannya negatif. Negatif. Makanya kalau kita lihat rumusnya itu, rumus QD itu kan sama dengan A kurang B kali P. Nah, ini negatifnya ini di sini. Kemudian tadi kan kita lihat P itu untuk harganya itu. Oke. Nah, sampai situ aja dulu ya, Dek ya. Nah, kan rumusnya QD kuantitas ini untuk jumlah demand-nya. Permintaannya itu A kurang B kali P. Nah, itu untuk hukum permintaan. Kalau hukum penawaran sebaliknya, saya hapus dulu semuanya. Kalau hukum penawaran, kan tadi sudah disampaikan ya, kalau penawaran itu dititik beratkan ke produsennya. Jadi si produsen yang melakukan penawaran ataupun apa ya kata lainnya ya, menawarkan itu kayak menyediakan gitu ya, menyediakan suatu barang atau jasa dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, jadi ini produsennya lebih ke kalau kita lihat dari sisi produsennya. Nah, jadi hukum penawaran itu kebalikan dari permintaan. Satu, kalau harga naik, nah maka penawaran juga naik. Atau supply. Dan sebaliknya ya, harga turun. Ya, ini Ibu lebih cepat nulis ya. Ibu pakai laptop suami Ibu dengan dia punya pena laptopnya. Jadi biar lebih gampang nulis gitu. Tapi Ibu masih kayak agak-agak katrok gitu makainya karena baru pertama. Jadi masih kaku-kaku gitu ya dari yang masih istilahnya masih kagok-kagok gitu. Nah, maka penawaran juga turun. Supply-nya turun. Karena begini ya logikanya. Kalau suatu produk harganya naik, pasti dong produsennya banyak-banyak jual. Banyak-banyak jual itu produk. Banyak-banyak sediain itu produk gitu. Supaya dapat untung banyak begitu istilahnya ya. Dan kebalikannya kalau harganya turun ya pasti produsen kan tidak mau rugi nih. Jadi nggak banyak yang disediain gitu. Maka di sini dikatakan hubungannya itu atau sifatnya positif. Kenapa dibilang positif? Karena satu naik, yang satu lagi juga naik. Harga naik, penawaran naik. Dan sebaliknya, satu turun, yang satu lagi juga turun. Harga turun, penawaran turun. Maka nanti kalau kita lihat di rumusnya itu adik-adik, yaitu rumusnya QE sama dengan A tambah B kali P. Nah, kebalikan dari si permintaan. Kalau permintaan tadi kan dia A kurang B kali P.
Oke, itu ya untuk pengantar awalnya. Tapi harus diingat kembali, sama seperti permintaan, untuk hukumnya itu berlaku dengan anggapan bahwa faktor-faktor lain harganya tetap ya, atau tetap tidak ada perubahan. Jadi hanya harga dan jumlah saja yang mengalami perubahan. Sedangkan faktor-faktor lainnya itu atau indikator lainnya itu dianggap tetap. Begitu juga di penawaran. Di penawaran juga hanya harga dan jumlah penawaran yang diberikan produsen yang berubah, tetapi untuk indikator lainnya tetap begitu, atau ceteris paribus kalau kita ingat ya. Harga faktor lainnya itu apa, Bu? Banyak ya faktor lainnya, misalkan kayak harga pembanding yang dengan barang yang lain, atau selera seperti yang minggu lalu kita pelajari, dan lain-lainnya. Oke, saya hapus dulu. Di sini juga sudah disampaikan ya, sama halnya dengan permintaan, syarat faktor tertentu tetap mengandung makna bahwa hukum penawaran hanya berlaku bila indikator lain yang mempengaruhi naik turunnya penawaran tidak berubah. Tidak berubah artinya tetap. Apabila indikator lainnya berubah, maka hukum penawaran tidak berlaku lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, sama juga ya adik-adik ya, seperti rumus permintaan waktu itu yang kalau kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, yang ini ya. IDXT. Nah, nanti untuk supply juga begitu ya, hampir mirip lah. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini saya lihat formulanya sama. Yang membedakan hanya di sini S ini untuk supply penawaran, kalau yang di sebelumnya itu D untuk permintaan ya. Di sini untuk di mana jumlah permintaan itu dia sampaikan dipengaruhi oleh harga, kemudian dipengaruhi oleh T itu teknologi dalam waktu T waktunya gitu ya. Kemudian PFP ini indikator atau faktor produksi dalam waktu tertentu. Kemudian PRT ini nilai produksi atau jasa lain yang terkait dalam periode tertentu. Nah, kemudian ada P kuadrat E X T tambah 1, nah itu artinya ekspektasi produsen terhadap harga produk atau jasa dalam waktu yang akan datang atau di tahun depan. Maka dibuat di sini tambah 1 karena nilai untuk masa depan atau harga produk itu di tahun berikutnya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sama seperti penawaran ya adik-adik ya, dari fungsi sama seperti permintaan juga. Nah, untuk fungsi penawaran yang di atas tadi, banyak pubah bebas terhadap satu pubah terikat tersebut dapat dibentuk beberapa kemungkinan. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini QXXT artinya jumlah permintaan produk X dalam waktu tertentu itu dia fungsinya FXT sama dengan fungsi FXT. Nah, ini dia keterkaitannya positif. Kemudian untuk yang kedua jumlah penawaran produk X pada waktu tertentu sama dengan fungsi TT. Nah, ini keterkaitan yang positif. Apa itu VXT, apa itu TT? Di atas ini sudah ada ya, dikasih keterangan. Nah, ini adik-adik bisa lihat. Kemudian kalau kita lihat untuk yang beberapa kemungkinan selanjutnya, yang ketiga itu Q SXT sama dengan fungsi PFT memiliki keterkaitan negatif. Kemudian QSXT sama dengan fungsi P kuadrat E X T tambah 1. Nah, ini keterkaitannya negatif juga. Kemudian yang terakhir, QSXT sama dengan fungsi PRT. Nah, ini keterkaitannya positif. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik ya,
dari 5 kemungkinan yang bisa terjadi atau keterkaitannya ini, maka ada, kita lihat di sini bahwa di sini itu yang sangat kuat pengaruhnya adalah hubungan antara perubahan jumlah penawaran dengan harga produk. Nah, sama juga sih kayak permintaan waktu itu ya. Nah, kalau kita lihat juga ini kan paling banyak untuk harga 1, 3, 4. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini paling banyak pengaruhnya terhadap jumlah, paling banyak pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Nah ini paling banyak adalah harga, gitu ya, harga produk ini. Nah maka di sini dibuatlah fungsi penawaran itu Q sama dengan fungsi P. Nah di mana bentuk umum fungsi penawaran memenuhi persamaan. Yang ini Q sama dengan A tambah BP yang tadi saya jelaskan di awal mengenai perbedaan antara fungsi permintaan dengan penawaran. Oke, kita hapus dulu ya, biar kita lanjutkan. Oke, jadi kita sudah peroleh satu persamaan untuk fungsi penawaran. Nah, persamaannya itu Q sama dengan A tambah BP. Q itu sendiri adalah jumlah penawaran. Nah, ini lebih lengkapnya saya buat begini aja kali ya, biar tahu perbedaannya antara Q yang ada di penawaran dengan Q yang ada di permintaan. Nah, kalau di permintaan kan dia Q D sama dengan A kurang B kali P. Nah, kalau ini bisa juga kita buat IS sama dengan A tambah B kali P, supaya kelihatan perbedaannya ya adik-adik ya. Karena kan rumusnya sama-sama Q ya, Q sama dengan begitu, takutnya ada yang bingung. Oke, P itu apa? P itu harga produknya. Kemudian A itu apa? A itu penggal garis sumbu Q. Kemudian B itu apa? Kemiringan slope. Nah, yang membedakan selanjutnya itu dari segi kemiringan adik-adik. Jadi kalau di permintaan itu dia kemiringannya negatif. Nah, kalau di dalam penawaran nilai positif slope, nilainya positif ya. Slope-nya itu atau kemiringannya itu untuk yang B ini, B kemiringan slope fungsi, kemiringan atau slope fungsi. Nah, nilai positif slope fungsi merupakan ciri utama fungsi penawaran. Nah, jadi dia positif ini. Nah, artinya bahwa semakin tingginya harga produk, maka semakin tinggi pula jumlah penawaran oleh produsen. Nah, secara umum kita bisa lihat grafiknya. Saya hapus dulu. Nah, ini dia grafiknya ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau di fungsi permintaan, kita tahu kalau di permintaan itu, nah nilai si P ini dia A per B ya. Nah kalau di penawaran, P sama dengan min A per B, begitu adik-adik ya. Nah kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, kalau permintaan dia itu sumbunya itu dia akan begini ya.
dia akan semakin apa ya istilahnya ya, dari kiri atas begitu ya, kiri atas menurun ke bawah ke kanan gitu, menurun ke bawah kanan. Nah kalau penawaran dia itu, bentar ya, banyak kecoret-kecoret ini, ibu belum biasa pakai laptop suami ibu ini. Nah, kalau penawaran, dia sebaliknya. Dia dari kanan atas, dia dari kanan atas, semakin ke kiri bawah. Nah, semakin ke kiri bawah. Kalau tadi permintaan kan kita lihat, dia kebalikannya. Kiri atas, kiri atas semakin ke kanan bawah. Kiri atas semakin ke kanan bawah, begitu. Dia semakin ke bawah atau semakin turun kuantitasnya. Maaf, semakin turun harganya, maka kuantitasnya semakin banyak, begitu. Sedangkan kalau si penawaran kebalikannya, begitu ya dia. Jadi di sini sudah kita lihat ya perbedaan arah sumbunya. Sumbunya saja sudah berbeda, yang satu lebih condong ke arah kiri, yang satu condong ke arah kanan gitu. Oke, untuk kita memahami kurvanya ini nanti akan kita bahas, ini ada contoh soalnya. Tapi sebelumnya, nah saya sampaikan kembali ya, ini P ini price, Q ini kuantitas. Sebelum adik-adik nanti tidak tahu begitu. Oke, kita clear dulu semuanya. Aduh, apa nih? Nah, kita masuk ke contoh 2. Contoh 2, pada saat jumlah penawaran 18 unit, harga produk tersebut adalah 12 satuan mata uang. Demikian halnya saat jumlah penawaran naik menjadi 24 unit, maka harga naik pula menjadi 14 satuan mata uang. Gambarkan grafik fungsi penawaran. Nah, di sini kita langsung tahu ya. Rumusnya juga kalau kita lihat, sebentar. Duh, apa yang saya pencet ini? Nah, rumusnya juga kalau kita lihat, kembali ke permintaan. Nah, sama ya. P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 atau delta P sama dengan Q kurang Q1 dibagi delta Q. Nah, maka untuk penawaran juga seperti itu. Tapi bedanya di sini di Q-nya ya, adik-adik ya. Kalau permintaan kan Q-D, nah kalau penawaran Q-S. Nah, bisa juga begini ya rumusnya. P kurang P1 per delta P. Nah, delta P ini delta. Aduh, kenapa sih nih? Delta P. Nah, delta P ini artinya perubahan gitu ya, perubahan atau selisih atau penambahan si nilai P ini begitu. Kemudian sama dengan Q D QS ya. QS dikurang QS1 dibagi delta QS. Sama juga delta QS ini artinya selisih atau pertambahan dari Q1 ke Q2 itu berapa begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, di sini kan kita tahu nih, di sini P1-nya itu 18 unit.
sorry, P1-nya itu 12 ya, harga ya. Kalau P itu kan harga, nah ini harga produk 12. Nah, 12 inilah si P. Kemudian si P1 ya. 12 ini harga si P1. Kemudian 18 unit ini nilai si QS1. QS1. Kemudian 24 unit ini QS2. Kemudian 14 satuan ini untuk P2. Nah, P-nya belum kita tahu. Karena kan kita langsung dibuat di sini aja harga pertama berapa, begitu. Harga-harga sebelumnya kan kita tidak tahu. Ini hanya harga pertama, begitu. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya, begitu. Nah, rumusnya berarti sudah ada sih sebenarnya di buku ya, adik-adik ya. Tapi biar lebih jelas saya tuliskan lagi. P, nah P1-nya tadi 12. Nah, ini kan A per P. Delta P, saya bilang tadi ini delta P ya. Delta P ini kan selisih antara P1 dengan P2. Nah, P1 ke P2 itu ada selisih 12 ke 14 ada 2. Sama dengan QS-nya kita belum tahu. Dikurang QS1 tadi 18. Nah, kemudian delta QS-nya, nah kita lihat yang awalnya 18 menjadi 24, berarti ada selisih atau pertambahan sebesar 6. Nah, oke, kemudian setelah itu kita tinggal kali silang. Kali silang itu ini ke sini kita kali, kemudian ini kita kali ke sini, begitu. Jadi maka di sini dalam kurung P kurang 12 kali 6 sama dengan QS kurang 18 kita tutup kurung kali 2. Nah, maka di sini hasilnya 6P dikurang 12 kali 6, 72 ya. Ini gimana caranya? Gini, 6-nya kita kalikan P, kemudian setelah itu 6-nya kita kalikan negatif 12. Nah, sama juga caranya, ini juga iya, 2 kali QS. Nah, maka di sini 2 QS ya. 2 QS. Nah, atau 2 Q begitu terserah. Kemudian ini 2 kali negatif 18 berarti 36 ya, negatif 36. Nah, berarti hasilnya negatif 36. Kemudian kita buat dulu di sini 6P sama dengan, nah ini 2 QS tetap kurang 36. Nah, ini kan negatif 72 tadi yang 6P ini. Sekarang kita pindahkan dia ke sisi kanan. Kita pindahkan dia ke sisi kanan, dia berubah lambang menjadi positif 72. Nah, maka 6P sama dengan 2 QS. 2 QS. Nah, ini negatif 36 ditambah 72. Itu 36 ya, adik-adik ya. 36. Kan Anda punya utang 36, uang 72, berarti masih ada sisa uangnya 36 gitu dari pembayaran utangnya. Nah, kemudian kita sudah boleh 6P sama dengan 2 QS tambah 36. Nah, ini kita bisa kecilkan lagi ya sebentar. Aduh, ini udah nggak muat lagi di mana ngitungnya. 6P 2 QS tambah 36. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu karena harus ditarik ke bawah.
Oke, sebentar ya adik-adik ya, saya angkat telepon dulu. Oke, kita lanjutkan kembali ya adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kan ibu punya itu, sebentar. Nah, tadi kan kalau yang ibu punya itu kan 6P sama dengan, nah tadi itu kan 6P, aduh kenapa nih? Oke, tadi yang ibu punya itu 6P sama dengan, kenapa lagi nih? 6P sama dengan, sebentar ya. Oke, tadi kan kalau dari ibu tadi 6P sama dengan 2QS. QS itu kuantitas ya. Bentar nih, biar dia lebih ini. 2QS. Aduh, nanti kan kira ini angka 5 lagi. 2QS. Tambah 36 ya. Nah ini adik-adik kita pindahkan posisinya supaya bisa kita kecilkan. Nah ini 2QS. 2QS-nya ini kita buat tetap ini ya, tunggu ya, 2. Oke, sebentar. Oke, ini kita pindahkan posisinya. Ini menjadi negatif 2QS. Oke, negatif 2QS. Kemudian kan dia pindah posisi ya. Sama dengan negatif 6P. 6P tambah 36. Nah, ini adik-adik kita bisa kecilkan. Tapi sebelumnya negatif 2QS-nya ini kita ini kan dulu ya. Kita matikan dulu negatifnya supaya dia jadi positif. Nah, maka ini semua kita kali negatif. Sebenarnya di buku ini sudah ada. Tapi ini saya kasih cara lain gitu biar lebih terperinci. Semua kali negatif. Jadi ini 2QS. Karena kan negatif kali negatif. Jadi positif. Kemudian ini menjadi 6P. Kemudian kenapa 6P? Karena negatif 6P kali negatif. Negatif kali negatif positif. Jadi 6P. Kemudian ini jadi negatif 36. Kok jadi negatif 36? Karena kan ini semua kita kali negatif. Jadi yang positif 36 kita kali negatif. Maka jadi negatif 36. Karena kan positif kali negatif itu negatif. Oke, kita sudah dapatkan fungsi. Nah, jangan lupa kita kan mau mencari nilai Q. Mencari nilai Q-nya, maka Q-nya ini harus kita jadikan 1. Gitu. Nah, caranya supaya dia jadi 1 bagaimana? Semua kita bagi 2. Semua dibagi 2. Nah, 2QS bagi 2. Jadi, IS saja. Kemudian, kita lihat ya, kemudian 6P dibagi 2. 6P dibagi 2 itu
Oke, sebentar ya. 6P dibagi 2 itu 3. Aduh, ini kenapa lagi nih? Oke, ini dibagi 2, 3P. Jadi 3P. Kemudian 36 dibagi 2, 18. Nah, jadi kita sudah peroleh nilai Q-nya itu 3P kurang 18. Ya. Atau sama saja maksudnya itu GF sama dengan negatif 18 tambah 3P. Nah, jadi ini kan 3P ini kan positif. Negatif 18 ini negatif. Nah, jadi kita tinggal pindahkan posisi aja negatif 18 tambah 3P. Karena kan dimana kita tahu kan GS itu sama dengan A tambah BP. Oh, nah, jadi di sini A-nya itu negatif 18. Kemudian B-nya di sini 3. Oke, maka nanti di sini kita peroleh juga ya nilai P-nya itu. P-nya tadi kan kalau di penawaran, P itu diperoleh dari negatif A per B. Nah, berarti negatif 18 dibagi B-nya tadi 3. Nah, ini artinya negatif kali negatif, positif berarti 18 dibagi 3. Nah, maka P-nya itu 6. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke kurvanya. Kita lihat ke kurvanya. Sebentar saya. Ini deh, biar nanti gampang untuk mengaplikasikan ke kurvanya. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat ke kurvanya. Apa lagi nih? Kelewatan. Nah, sekarang kita masuk ke kurvanya, adik-adik. Oke, kita tahu tadi ya, A-nya itu, tadi kan saya sudah bilang A-nya itu negatif 18. Ini A, kemudian ini P. Nah, P ini tadi negatif A per B. Nah, B-nya tadi 3. Karena kan ini A tambah B kali P. Maka di sini hasilnya negatif kali negatif 18 bagi 3 sama dengan 18 per 3 sama dengan 6. Nah, makanya di sini dia 6. Kemudian A-nya negatif 18. Nah, karena kan di sisi sini ini kan sisi positif. Kalau kurva itu kan sisi kanan ini positif ya. Kiri ini negatif. Jadi dia pun kurva seperti ini bentuknya. Oke, jadi terbukti bahwa karakteristik fungsi penawaran memiliki kecenderungan yang positif. Yaitu ketika jumlah penawaran naik atau tinggi, maka harga akan mengikuti naik pula. Nah, itu untuk fungsi penawaran ya adik-adik ya. Untuk fungsi penawaran. Nah, jadi di sini maksudnya begini. Ketika harganya semakin tinggi, kita anggaplah di sini harganya, kita buktikan ya, kita anggaplah sini harganya, kalau ini berapa ya? Nah, ini berarti kalau kita ikut garisnya itu,
Nah, artinya kan ketika harganya semakin naik, mungkin ini harganya kita asumsikan 8 begitu ya, atau 10. Nah, maka nilai kuantitasnya itu mengarah ke positif, artinya jumlah yang ditawarkan itu makin banyak begitu. Jadi harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan makin banyak. Dia menuju positif. Positif lah kan, di sini nanti udah 1, 2, 3. Dari yang awalnya negatif, di sini jadi positif. Artinya semakin naik harganya yang di sini, maka kuantitasnya pun naik begitu. Jadi harganya naik, maka kuantitas jumlah yang ditawarkan juga naik. Begitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk keseimbangan pasar satu produk dan keseimbangan pasar dua produk, ini akan kita bahas materinya di minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang equilibrium untuk dua macam produk dengan satu macam produk. Nah, jadi adik-adik, nanti Ibu akan berikan soal latihan yang perlu adik-adik kerjakan mengenai fungsi permintaan dan penawaran untuk mengasah lebih dalam lagi kemampuan adik-adik begitu. Apakah sudah paham atau belum? Nanti Ibu akan berikan di e-learning. Mohon dikerjakan. Kemudian nanti ikutin apa yang diberikan instruksi di dalam e-learning, batas pengumpulannya kapan, di waktu kapan, kemudian pengumpulannya di e-learning, kemudian apakah dalam bentuk PDF, nah nanti akan saya infokan di dalam e-learning. Baik adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan akan kita lanjutkan materi selanjutnya yang keseimbangan dua produk dan satu produk. Sampai bertemu minggu depan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Omikron itu berbahaya ya adik-adik ya, sekalipun sudah vaksin 2 kali, bukan berarti kebal begitu, hanya saja dengan vaksin mengurangi gejala-gejala berat gitu. Oke, baik ya, sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.